Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Nur Hamidah, selaku dosen pengampu mata kuliah irigasi dan bangunan air 1 kelas TSD yang saya hormati, saya atas nama Muhammad Dhan Akwam, BP 1910-92-2030, akan mempresentasikan tugas besar Irbang 1 saya yang telah saya selesaikan. Baiklah, langsung saja saya share screen. Jadi presentasi ini dilakukan untuk mengganti UAS Irbang 1 kelas TSD. Tujuan dari tugas besar Irbang 1 ini yaitu perencanaan petak sawah pada daerah aliran sungai di Sumatera Barat. Tugas besar Irbang 1 ini terbagi dalam 5 tahap. Untuk tahap pertamanya ada perencanaan titik bendung, membuat assessment area, dan menentukan koordinat stasiun hujan. Untuk salah titik bendung ada 5. Yang pertama, tidak boleh berada pada tikungan sungai. Usahakan pada daerah sungai yang lebar. Usahakan diletakkan sebelum persawahan atau perkebunan, terletak pada hulu sungai, dan tidak boleh berada pada percabangan sungai. Untuk syarat-syarat hulu, berada di elevasi tertinggi dari aliran sungai, berada di dataran tinggi, sungai cenderung dalam. Untuk membuat catchment area, luasnya minimal 500 hektar. Tidak boleh memotong sungai, elevasi tertinggi sebagai batas akhir, batasnya dari hulu sampai ke titik bendung. Untuk catchment area yaitu artinya daerah tanggapan hujan. Jadi dari gambar ini, atau mungkin nanti saya akan lihatkan Google Earth saya. Jadi daerah ini daerah dari tangkapan hujan dari lokasi ini. Lalu memilih 3 stasiun hujan. Mencari 3 stasiun hujan di daerah sekitar titik bendung. Mencari minimal 10 tahun data curah hujan secara berturut-turut, tidak boleh bolong, dan lebih baik bila tahun terbaru. Baiklah, sebelum saya lanjut ke tahap 2, saya akan memperlihatkan output saya yang terdapat pengerjaan tugas besar Irbang 1 saya. Jadi, sungai yang saya dapatkan yaitu Pertengahan Tokan yang berada di Kabupaten Agam. Di sini saya dapatkan hulunya itu berada di sini. Hulunya ini tepatnya berada di Danau Meninjau, sehingga catchment area yang saya dapatkan cukup luas. Catchment area saya dapatkan hampir 23.000 hektar. Untuk lokasi titik bendungnya saya pilih di sini. Dan inilah daerah tangkapan hujan atau catchment area dari tugas besar Irbang 1 yang saya kerjakan. Untuk stasiun hujannya, saya pilih ada 3, yaitu stasiun Paramantalang, stasiun Lubuk Napar, dan stasiun Kesang. Tahap 1 hanya itu saja, lalu saya lanjutkan untuk ke tahap 2-nya. Tahap 2-nya ada menentukan metode analisis hujan wilayah, menghitung tinggi curah hujan, menghitung hari hujan tengah bulan, menghitung data klimatologi, menghitung analisa evapotranspirasi potensial, dan menghitung analisa ketersediaan air dengan metode FJMOC. Yang pertama, itu menentukan metode analisis hujan wilayah. Terdapat 2 metode, yaitu polygon Thiessen dan aritmatika. Untuk polygon Thiessen digunakan bila wilayah stasiun hujan ada yang mengenai wilayah catchment area. Sedangkan untuk aritmatika digunakan bila wilayah stasiun hujan berada di luar wilayah catchment area. Sekian saya, Bu, untuk kembali ke Google Earth Pro saya. Di sini catchment area atau wilayah dari catchment area saya tidak mengenai dari ketiga stasiun hujan yang saya pilih. Jadi
Metode yang saya gunakan yaitu metode aritmatika. Ini adalah menghitung tinggi curah hujan. Di sini curah hujan saya ambil dari tahun 2011 sampai 2020 atau yang terbaru. Untuk data-datanya saya inputkan dari data curah hujan di masing-masing stasiun. Jadi ada dari stasiun Pemantauan dari Januari sampai Desember. Di sini juga dari 2011 sampai 2020 di setiap periode bulannya terdapat rata-ratanya. Kemudian juga di stasiun lainnya di stasiun Lubuk Napar dan stasiun Ketong. Selanjutnya ketiga stasiun tadi tinggi curah hujan tengah bulannya di rata-rata dengan metode aritmatika. Dan nanti selanjutnya akan dimasukkan ke tabel, diurutkan dari terusan dan terkecil untuk mencari Q80%-nya. Lalu yang ketiga adalah menghitung hari hujan tengah bulan. Jadi untuk menghitung hari hujan tengah bulannya juga sama untuk ketiga stasiun. Dan juga dihitung juga untuk nilai rata-ratanya. Sama seperti poin nomor 2, hari hujan tengah bulan ini dengan metode aritmatika didapatkan rata-ratanya dan juga didapatkan nanti nilai maksimal dan minimumnya. Dan nanti juga akan diurutkan dari terbesar ke terkecil dan dicari untuk Q80% dari hari hujan tengah bulanan. Selanjutnya data klimatologi. Data klimatologi ini sesuai dengan daerah dari sungainya. Jadi dari data klimatologi ini didapatkan langsung dari 2011 sampai 2020 sesuai yang berada di tabel ini dari Januari sampai Februari. Dan juga untuk nilai rata-ratanya. Di sini ada untuk data kelembapan udara, temperatur udara, kecepatan angin, dan yang terakhir ada penyerahan matahari. Ini adalah menghitung analisa evapotranspirasi potensial atau ETO dengan metode Feynman modifikasi. Nah, di sini nilai akhir yang didapatkan itu adalah evapotranspirasi potensial untuk yang bulan dan juga per harinya nanti akan digunakan. Untuk perhitungan lebih jelasnya, silakan saya Bu untuk berpindah ke PDF. Jadi di sini saya perlihatkan untuk perhitungan evapotranspirasi atau ETO untuk bulan Maret dari data yang saya ambil. Di sini ada yang diketahui, lalu nanti di akhirnya dimasukkan ke dalam rumus atau analisis perhitungannya, dapatkan nilai ETO untuk yang bulanannya. Lanjut ke presentasi. Selanjutnya, penghitungan analisa ketersediaan air dengan metode FGMO. Di sini didapatkan nilai akhirnya itu adalah atau data terakhirnya itu adalah debit yang saya tandai dengan warna kuning. Jadi untuk lebih jelas perhitungannya, saya kembali lagi Bu ke dalam PDF. Seperti ini perhitungannya. Diketahui juga untuk beberapa data selanjutnya dimasukkan dahulu untuk yang bulan Maret hari atau tanggal 1 sampai 15. Nanti didapatkan nilai debitnya. Lalu juga untuk yang periode selanjutnya dapatkan nanti nilai debitnya. Selanjutnya di tahap 3. Di tahap 3 ini adalah merekapitulasi debit aliran
menentukan volume andalan dan kumulatif per musim tanam, menentukan kebutuhan air pengambilan atau DR, menentukan alternatif pola tanam kebutuhan air rencana padi-padi pada daerah irigasi, kebutuhan dan ketersediaan air pada daerah irigasi, membuat grafik alternatif kebutuhan dan ketersediaan air irigasi. Pertama yaitu tadi merekapitulasi debit aliran. Jadi debit aliran yang didapatkan sebelumnya dari perhitungan FCMOP di rekap dalam satu tabel dari Januari periode pertama sampai Desember periode terakhir. Lalu selanjutnya adalah menentukan volume andalan dan kumulatif per musim tanam. Jadi untuk mencari volume andalan, debit andalan yang telah di-link-kan dikali dengan 86.400 setiap periode per tahun bulan. Sehingga untuk membuat pola tanam dengan menjumlahkan volume andalan kumulatif pertama dan seterusnya sehingga mendapatkan 24 kumulatif volume andalan. Lalu yang ketiga menentukan kebutuhan air pengambilan atau DR. Untuk nilai DR diambil nilai kumulatif tadi dan dipilih atau di ranking dari yang terbesar sehingga didapatkan 3 teratas untuk dijadikan alternatif pola tanam. Bisa dilihat di sini Bu, untuk yang ranking terbesarnya itu dari Agustus periode 2, lalu September periode 1 dan September periode 2. Jadi dapatkan datanya secara berurut. Selanjutnya di tabel kebutuhan air pengambilan atau DR didapatkan untuk alternatif satunya itu pada di bulan Februari periode 1. Dan untuk yang alternatif 2 berada di bulan Juli periode 2. Begitu juga alternatif 3 sama dengan alternatif 2. Yaitu di Juli periode 2. Selanjutnya menentukan alternatif pola tanam kebutuhan air rencana padi pada daerah irigasi. Jadi untuk yang ini kita membuat 3 alternatif seperti yang dijelaskan sebelumnya, memilih 3 alternatif tertinggi untuk perhitungan kebutuhan air rencana untuk padi. Nanti di ini didapat juga data atau nilai seperti kebutuhan debitnya dan juga nilai DR-nya. Di sini juga untuk alternatif 2 dan ini untuk alternatif 3. Lalu yang kelima, menghitung kebutuhan dan kesediaan air pada daerah irigasi. Untuk mendapatkan water surplus, yaitu selisih dari debit dengan kebutuhan air irigasi. Water surplus sendiri adalah kelebihan air. Jadi untuk debit andalannya dikurangi kebutuhan air irigasi, maka kelebihan airnya didapatkan seperti contoh yang pertama berada yang di bulan Januari untuk alternatif 1 periode pertama. Kelebihan airnya ini dapatkan sebesar 3,01. Itu dapatkan dari debit andalan dikurang kebutuhan air irigasi. Ini membuat grafik dan kesediaan air dari ketiga alternatif. Bisa dilihat Bu, ini adalah grafik dari alternatif pertama saya. Bisa dilihat di sini untuk yang garis biru ini adalah debit andalan dan yang garis kuning ini adalah kebutuhan air irigasi. Di sini bisa lihat bahwa debit andalan cukup banyak dan kebutuhan air sehingga cukup banyak juga water surplus yang didapatkan karena kebutuhan air irigasinya cukup sedikit bila dilihat dari grafik. Ini juga untuk alternatif 2 dan ini alternatif 3. Untuk alternatif 2 dan alternatif 3 kebutuhan 3 ini karena tadi sama ininya untuk yang di tabel kebutuhan air pengambilan, maka untuk grafiknya tidak terlalu berbeda. Bisa dilihat dari bentuk dari garis debit andalan dan kebutuhan air irigasi.
Maksudnya tahap 4, di tahap 4 ini kita ada perencanaan petak sawah, merencanakan skema jaringan irigasi, dan merencanakan dimensi saluran. Yang pertama, perencanaan petak sawah. Untuk syarat perencanaan petak sawah, yang pertama, luas petak sawah kurang dari 500 hektar. Jika daerah tadi dipilih kecil dari ini maaf sebelumnya Bu, untuk luas petak sawah itu lebih besar dari 500 hektar. Jadi seharusnya tandanya itu ini lebih besar. Nah, jika daerah yang tadi dipilih lebih kecil dari 500 hektar, maka luas petak sawah total direncanakan tetap 500 hektar. Jadi misalnya didapatkan untuk petak sawahnya itu 490, nah maka untuk direncanakannya itu tetap memakai luas petak sawah 500 hektar. Nah, untuk luas tiap hektar tersiar sawahnya itu rentang dari 50 sampai 100 hektar. Elevasi tiap saluran diusahakan menurun dan atau disesuaikan dengan topografi. Selanjutnya, di sini adalah gambar dari petak sawah milik saya. Nah, di sini yang garis warna biru itu adalah saluran primer dari petak sawah punya saya. Jadi dari pengertian saluran primer itu sendiri yaitu saluran pembawa pertama yang menyadap air langsung dari bendung. Kalau saluran sekunder yang saya beri tanda atau beri warna hijau muda. Saluran sekunder sendiri yaitu saluran yang membawa air dari bangunan yang menyadap dari saluran primer menuju petak-petak tersier. Dan terakhir, saluran membuang yang saya beri warna ungu, atau bisa nanti habis ini saya tunjukkan kembali Google Earth saya. Untuk saluran pembuang sendiri, pengertiannya yaitu saluran yang berfungsi untuk membuang kelebihan air sawah dan irigasi serta untuk mengiringi sawah. Jadi sebelum masuk ke selanjutnya, penjelasan selanjutnya saya akan kembali ke Google Earth saya. Jadi ini petak sawah yang saya rencanakan. Untuk saluran primer yang saya beri warna biru. Ini saluran primer dan saya atau direncanakan dari titik bendung hingga ke petak sawah. Lalu untuk saluran sekunder saya beri warna hijau muda untuk saluran sekunder, dan untuk saluran pembuangnya saya beri warna ungu. Baik, saya lanjutkan untuk presentasinya. Yang kedua adalah perencanaan skema jaringan irigasi. Gambar skema jaringan memakai AutoCAD. Untuk penamaan bangunan memakai nama daerah pada saluran. Pada tersier diberi kode T1, T2, dan seterusnya secara jarum jam dari bangunan sadap yang sama. Lalu tuliskan nilai luas petak tersier dan nilai debitnya. Saya akan berpindah ke PDF. Untuk skema jaringan seperti ini dari semua jaringan petak sawah yang saya rencanakan. Jadi dari saluran sekunder pertama di sini mengaliri dua petak sawah yaitu T1 dan T2. Untuk luas petaknya yang kiri ini luasnya 60,8 hektar. Yang kanan ini adalah debitnya. Berarti untuk yang petak sawah pertama untuk luasnya itu 60,8 hektar dan untuk debitnya 134,31 meter kubik per second. Dan ini PP0 adalah titik bendung atau bendungnya, dan yang B1 ini sampai ke B3 adalah bangunan baginya. Baiklah, saya lanjutkan untuk presentasinya.
Lalu yang ketiga adalah perencanaan dimensi saluran. Perencanaan dimensi saluran menggunakan beton dengan bentukan penampang trapesium. Data yang diperlukan yaitu adalah kemiringan saluran atau S, tinggi air atau H, tinggi jagaan atau W, lebar saluran P dan T, jaluran infeksi. Untuk saluran primer, jaluran infeksinya itu 3 meter dan 1 meter, saluran sekunder itu 1 meter dan 1 meter. Penggambaran dimensi saluran menggunakan AutoCAD. Izinkan saya kembali ke laporan PDF saya. Untuk gambar saluran primer dan sekunder, saya ada lampirkan di laporan tugas besar Irma 1 saya, Bu. Di ini untuk saluran primer saya dengan skala 1:40, dapatkan gambar saluran primer seperti yang saya tampilkan. Seperti tadi untuk yang saluran primer, jaluran inspeksinya itu 1 meter dan 3 meter. Lalu untuk kemiringan salurannya, AS dan tinggi airnya itu nilai H, berarti 0,435 adalah nilai H. Untuk lebar salurannya adalah di B. Tinggi jaganya ada W. Dan tingginya ada T. Selanjutnya ini adalah untuk yang saluran sekunder. Ini yang saluran sekunder pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga. Dari keempat gambar saluran ini, karena merupakan potongan, jadi terdapat tulangan, lanjut tanah, dan juga untuk betonnya. Saya izin melanjutkan presentasi. Jadi setelah 4 tahap tadi, tahap terakhirnya itu adalah analisis dengan aplikasi Cropbot. Untuk Cropbot sendiri, Cropbot itu adalah aplikasi berbasis Windows. Program berbasis Windows yang digunakan untuk menghitung kebutuhan air tanaman dan kebutuhan air irigasi berdasarkan tanah, iklim, dan data tanaman. Cropbot dapat dipergunakan untuk menghitung evapotranspirasi potensial, evapotranspirasi aktual, dan air irigasi satu jenis tanaman maupun beberapa jenis tanaman dalam satu hamparan, serta merencanakan pemberian irigasi. Jadi sebenarnya kan ada menghitung evapotranspirasi dengan menggunakan Excel. Jadi di tugas besar 51 ini kita ada menggunakan aplikasi Cropbot yang juga cukup memudahkan kita dalam menganalisis perhitungan kita. Jadi untuk Cropbot ini singkatnya untuk langkah-langkahnya yaitu adalah membuka aplikasi Cropbot, lalu saat tampilannya sudah seperti ini, maka kita bisa pilih New Session. Biasanya untuk New Session ini kita sebenarnya akan memilih atau memasukkan data-data kita. Jadi untuk yang kita gunakan pada menu yang digunakan dalam tugas besar Irma 1 ini ada climate, rain, crop, soil, CWR, dan schedule. Untuk yang pertama itu ada climate. Untuk tempat ini kita bisa klik climate yang berada di menu bar kiri. Lalu akan keluar tabel seperti di bawah ini. Nah, sebelumnya tabel ini masih kosong. Lalu kita isi dengan data klimatologi kita. Jadi di sini ada untuk temperatur minimal dan maksimum, kelembapan, kecepatan angin, dan juga penyinaran matahari. Nanti data ini juga akan perlu memasukkan country-nya itu ya bisa dimasukkan untuk wilayah
sungai kita masing-masing. Untuk saya pribadi tempatkan sungainya itu di Kabupaten Agam. Lalu untuk elevasi titik bendung, altitude, stasiunnya salah satunya aja, karena kita ada memakai 3 stasiun hujan, maka pilih salah satu aja untuk yang sebagai formalitas namanya. Lalu juga untuk longitudenya. Nanti untuk rad dan etonya itu akan otomatis terisi. Berikutnya ada WRAN. WRAN ini berada juga di mendebar kiri, persis letaknya di bawah kelimat. Akan keluar tabel seperti bawah ini, yang sebelumnya masih kosong, kita akan isi dengan data curah hujan. Setelah muncul tabel di bawah, nanti kita akan klik chart untuk menambahkan grafiknya. Di sini kita masukkan data curah hujannya dari Januari sampai Desember, dan nanti akan didapatkan untuk hujannya. Dan nanti di sini juga kita akan mengunggah untuk fix presentasinya. Berikutnya ada menu crop. Menu crop ini juga berada di menu bar kiri, letaknya di bawah menu rent. Pertama adalah klik open untuk mengganti jenis tanamannya ke nasi, maksudnya padi. Caranya itu adalah klik open, lalu pilih folder FAO, lalu pilih file rice untuk padi, dan untuk yang mais itu untuk palawija. Nanti setelah dipilih, maka otomatis akan dapatkan data seperti di bawah ini, seperti gambar di saat ini. Nah, selanjutnya menu soil. Menu soil ini kita hanya akan membuka file black soil, untuk data-datanya nanti akan otomatis terisi. Selanjutnya ada CWR. CWR ini kita bisa langsung klik saja dan akan muncul tabel seperti ini. Ini untuk tabel yang saya buat. Ini akan otomatis terisi karena melakukan analisis dari data yang kita masukkan sebelumnya. Yang terakhir ada schedule. Schedule ini akan muncul juga tabel seperti tabel yang berada di sebelah kiri. Nah, selanjutnya kita akan klik chart untuk menampilkan grafiknya. Dan di sini juga ada beberapa menu pilihan yang perlu di checklist untuk laporannya. Ini juga terdapat hidden menu apa saja atau garis apa saja yang terlihat. Jadi setelah report ini selesai di analisis dari data kita, selanjutnya yang terakhir yang kita lakukan adalah memprint semua menu tadi. Jadi untuk printnya itu kita bisa gunakan menu print, dan nanti kita akan select all dari menu-menu yang telah kita gunakan tadi, dari kalimat sampai ke schedule. Nanti akhirnya akan didapatkan satu file berisi hasil analisis evapotranspirasi dari cropboard. Juga hasil analisis data lainnya yang kita sudah hitung atau gunakan atau dapatkan. Dan juga untuk chart tadi sudah ikut ter-PDF-kan. Jadi untuk kelebihan dan kekurangan dari robot ini ada saya sampaikan di laporan ini. Jadi intinya aplikasi ini memudahkan untuk perhitungan bulan air tanaman dan bagaimana penjadwalan pengairan untuk tanaman yang ingin diketahui. Nah, untuk aplikasi ini kekurangannya itu adalah untuk kasarnya untuk karangan terpelajar, karena aplikasi ini menggunakan media perangkat komputer. Jadi untuk para petani yang biasa berada di lapangan atau berada di sawah, pastinya hampir semua
belum memahami cara kerja aplikasi ini. Baiklah, segitu saja presentasi dari saya, Bu, mengenai tugas besar akhir bank 1 yang telah saya selesaikan. Mohon maaf ya ada salah informasi maupun kata-kata yang salah. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.